di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Gimana, sehat semua penonton di 5 benua, di Eropa, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Jerman, Nederland, Australia, Melbourne, Darwin, Boston, Amerika, New York, Cimahi, Pacitan. Semoga sehat semua ya, dimanapun Anda berada. Di keping bumi manapun Anda berada, itulah bumi Allah, tempat kita bersujud kepada Allah yang menciptakan kita. Kita sekarang masuk respon atau reaksi ke Rocky Gerung official ya, heboh Rocky Gerung saksi ahli sidang ijazah palsu Jokowi. Yang kita episode ke 6 sekarang ya. Bismillah. Soalnya banyak yang minta supaya reaksinya sampai habis. Ini baru separuh nih. Ya, sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengenai durasi, saya hanya cukup 2 pertanyaan saja. Karena saudara saksi ini merupakan juga public figure, di mana ini juga disampaikan begitu ditayangkan banyak channel ya. Ini tadi saya menyimak di depan. Jangan sampai nanti masyarakat terjebak masuk bui karena statement tadi. Maki-maki bukan hate speech ya. Saya ingin satu contoh konkretnya. Apakah misalkan saya mengatakan pada seseorang, kamu bajingan, kamu lonte, kamu penipu, apakah itu yang dimaksud ataukah dan betul lain? Satu itu sekaligus saja ya. Tadi disampaikan juga di sini terjadinya seperti ini karena ada sebuah dendam. Ya. Ini pertanyaan terakhir dari pembela dari Gus Dur dan siapa? Bambang Tri ya. Pertanyaan yang keempat berarti. Hakim. Pembela. Yang ingin saya pertanyakan, ini yang dendam siapa? Dendamnya kepada siapa? Sudah cukup. Terima kasih. Itu soal bangsat, anjing, lonte, segala macam itu di era saya itu biasa betul. Anjing bagi rokok lu tuh hal biasa. Di dalam era saya itu tuh sangat merdeka kita saling ledek gituan tuh. Udah berapa tahun lu jadi monyet? Biasa aja dia akan jawab. Itu sejak lu jadi anjing. Jadi ada komunitas pengguna bahasa di mana bahasa itu justru memerdekakan pikiran.
Oh, bahasa justru memerdekakan pikiran. Ya enggak juga, kata Islam itu kita harus apa, kalau kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka kul ya, khairan, ucapkan yang baik, auliyasmut, atau kalau nggak bisa ngomong yang baik, auliyasmut, diam aja. Karena apa? Lah ada efeknya sampai akhirat, ucapan-ucapan yang jelek yang keluar dari celah-celah bibir kita itu. Dan itu referensi keakhiratan yang akan mendapatkan timbangan, ada mizan, itu nggak dipahami oleh Rocky Gerung. Jadi dia bisa aja mengeluarkan bahasa-bahasa di eranya itu bahasa-bahasa binatang. Kita nggak boleh kan dalam Islam mengeluarkan lakop-lakop ya, apa julukan-julukan yang buruk ya. Kita manusia diciptakan bukan hanya merdeka, tapi kita diciptakan dengan cara yang mulia dan penuh kemuliaan, dan kemuliaan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang maha mulia. Itu namanya tuh. Karena manusia adalah language using animal, pengguna bahasa di dalam satu komunitas tuh. Artinya ini hanya apa, bisa dipakai dalam satu komunitas. Ya memang. Jadi kalau saya ini kan baru berjumpa dengan Bang Rocky, saya sangat senang sekali ya. Terus tiba-tiba saya, Bang Rocky, menurut lo itu lonte, kalau ngomong seenaknya gitu, itu bagaimana? Ya nggak ada soal, karena saya anggap Anda datang dari era saya tuh, walaupun saya nggak kenal. Saya harus bilang, ini anak tahun 80-an nih. Gampang aja. Nggak akan tersinggung saya. Kalau anaknya yang lebih muda bilang begitu, cukup ya, cukup. Yang dilanjut tadi, yang dendam itu tadi, dendam siapa yang dendam kepada siapa dendam? Bisa dijawab. Tadi kan disampaikan. Ya pasti dendam. Bukan, justru ini timbul karena sebuah dendam. Itu yang saya terangkan tadi, ada background belief, ada semacam underlying assumption di kepala jaksa bahwa dua bajingan ini itu adalah hidupnya menghina Jokowi terus menerus. Itu underlying assumption yang biasa aja, boleh aja orang kan sebagai presiden kan dia mesti tahu bahwa penghinanya juga banyak itu. Berarti di sini dimaksudkan yang dendam adalah presiden. Presiden nggak dendam, jaksa yang dendam. Baik, Tuh, permainan logika dari Rocky Gerung suka begitu, suka mengejutkan. Dia tiba-tiba belok ya di tikungan jalan dan mengejutkan semua. Tapi logikanya itu bisa make sense ya, bisa diterima gitu. Jadinya dendam bukan Jokowi, itu jaksa. Supaya orang dua itu Gus Nur sama siapa itu Bambang Tri itu masuk bui gitu ya. Karena sudah ada background apa tadi, fire tadi, ada asumsi jahat bahwa dua orang itu bajingan. Jadi yang dendam memang menurut logika yang dijelaskan, apa kesimpulan logika dari yang dijelaskan oleh Guru, memang yang dendam itu bukan Jokowi, jaksa. Pintar itu Rocky Gerung ini. Orang mana sih dia? cek. Cukup, saya rasa cukup ya. Baik. Saya Hakim. Pertanyaan Karena jaksa bukan orangnya ya, tapi sistem penuntutan kita itu penuh dendam. Sistem penuntutan itu. Sebelum dilanjutkan, tolong penonton tertib bisa duduk nggak ya, supaya belakang bisa melihat, sama-sama melihat, jangan sendiri gitu ya, tertib ya sidang. Karena saya punya kewajiban untuk tata tertib persidangannya harus ditegakkan di persidangan ini. Bisa. Duduk. Nah, jadi ini bukan tontonan ya, ini di sidang. Jadi Bukan tonton. coba seperti di sidang Sambu dan sebagainya, penonton kan tertib duduk rapi gitu ya, tidak anu ya. Silakan dilanjutkan. Ini karena ahli memberikan pendapat, jadi Anda tidak usah memberikan pendapat, tapi pertanyaan. Iya, saya bertanya. Baik. Siapa ini? Saudara ahli Bang Rocky Gerung. Alhamdulillah akhirnya saya bisa bertatap muka langsung. Bang Rocky, kalau boleh saya tahu tiket pesawat pulangnya jam? Oh, ini Gus Nur hadir. Saya pikir nggak hadir. Berapa? Saya biar bisa minit waktu. Jam berapa, Mas? Ya jam 4 saya mesti balik ke Jakarta. Berarti jam 3, setengah 3 sudah harus meninggalkan pengadilan ya. Baik. Saya bertanya, sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan statement dulu. Saya tidak
marah dan tidak dendam kepada jaksa, walaupun di dalam alam bawah sadarnya jaksa itu Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Nah, tapi nggak apa-apa, saya akan selalu mendoakan mudah-mudahan jaksa penuntut umum sakinah mawaddah rumah tangganya, berkah rezekinya, husnul khotimah insya Allah. Baik Bang Rocky, saya mau bertanya. Gayanya yang khas. Itu doa tulus apa doa ya moga-moga kelihatan sih tulus ya, supaya sakinah mawaddah keluarga jaksa itu dan husnul khotimah. Ya, doa yang baik ya. Jaksa itu kan manusia juga. Punya keluarga itu, karena tuntutan pekerjaan dia harus mencari semacam kesalahan-kesalahan orang atau bagaimana ya. Ya begitulah, semua tahu ngerti, simpulkan sendiri. Saya waktu itu dipanggil oleh, ini untuk penyidik, barangkali penyidiknya nonton dan pasti nonton ya, Pak Toto Budi sama teman-temannya itu di Mabes ya. Saya dipanggil sebagai saksi. Oke, saya datang, saya di BAP sebagai saksi dengan bahasa yang ramah, santun, macam-macam lah. Kurang lebih 4 jam, 5 jam. Setelah selesai di BAP sebagai saksi, penyidiknya keluar, datang lagi bawa laptop yang sama, disidik menjadi tersangka, naik status menjadi tersangka, bahkan langsung ditahan hari itu juga. Oke, jadi Bang Rocky, saya protes, kenapa saya ditahan? Kan belum terbukti itu. Saya sudah mengadakan gelar perkara dengan MUI, dengan semua pihak. Anda memang menista agama. Nah, problemnya sampai sekarang kuasa hukum sudah berusaha datang ke MUI, nyari siapa MUI-nya, orangnya mana yang mengatakan sudah gelar perkara sama penyidik. Bahkan kemarin kita ngajukan panggilan untuk MUI supaya hadir di sini sebagai ahli agama, nggak ada respon apa-apa. Nah ini Bang Rocky ya, dan akhirnya intinya saya ditahan sekarang sudah 4 bulan, kurang lebih 4 bulan. Masya Allah, nggak boleh itu begitu ya. Ya, sistem hukum kita itu nggak boleh membuat orang itu susah. Itu kelihatannya ada ketidakadilan gitu kan. Siapa ya penyidik itu? Dari Bareskrim dipindah ke Polda Jateng, dipindah ke sekarang Makobrimob dengan berbagai macam dinamika deritanya saya terima. Menurut Bang Rocky gimana? Ini kezoliman atau ini penindasan atau bagaimana? Dan ini sidang ini digelar bagaimana? Apa saya ini berhak bebas atau berhak dituntut memang, atau memang saya ini sudah memang bajingan, memang sampah atau bagaimana? Dan saya mengajukan penangguhan penahanan pun sampai sekarang tidak pernah dikabulkan. Akhirnya saya tidak lagi mengajukan, padahal prinsip alasannya istri saya opname, bahkan anak saya yang pertama melahirkan, jadi saya punya cucu. 2 momentum itu yang paling berharga dalam hidup saya. Saya mengajukan penangguhan penahanan selalu ditolak. Mohon dijabarkan Bang Rocky. Terima kasih. Ketakwaan Anda berkurang apa enggak? Ketakwaan saya semakin bertambah, insya Allah. Ya udah, semakin yakin. Itu bahagia aja, nggak ada soal. Iya, buat saya itu kalau masuk perspektif Anda, itu Anda memperoleh ujian supaya Anda betul-betul makin lama makin halus badannya. Itu bagian yang saya anggap. Tetapi hak Anda untuk duel di pengadilan juga harus dibuka itu. Jadi buat saya tadi saya terangkan, ya seharusnya Anda nggak ditangkap, karena ada jaminan kebebasan berekspresi itu. Apa aja, batasnya cuma asal Anda nggak tunjuk hidup seseorang itu. Maksud apapun ngomong asal nggak ujung lidah, ujung ini nggak menunjuk hidung, nggak nempel ke lawan bicara, itu nggak ada masalah. ya, tangannya kena di. Kalau cuma mencaci maki boleh aja, tapi Anda nggak mungkin mencaci maki ulama, mencaci maki ibu, segala macam, kan ada hierarki di situ. Anda dan presiden itu setara. Apa bedanya itu? Kan Anda tidak terpilih aja di presiden, Pak Jokowi terpilih itu, tapi tetap dia dipilih oleh rakyat kan, bukan dituju oleh Tuhan. Jadi status Anda sama dia makhluk, sama-sama makhluk. Yang membedakan, Anda kasih suara di ballot supaya dia terpilih. Jadi kedaulatan Anda di atas kedaulatan dia. Saya lebih berhak untuk maki-maki anggota DPR karena mereka dulu pengemis. Mereka minta suara saya kok. Kenapa saya nggak boleh maki-maki dia?
Sama juga presiden kampanye minta suara saya. Ketika dia terpilih, dia adalah kacung konstitusional saya. Saya ingin negara ini ada keadilan. Tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Itu perintah siapa? Ya perintah saya melalui konstitusi itu. Jadi kalau dia nggak lakukan, saya maki-maki dia. Saya nggak maki-maki Pak Jokowi, saya nggak maki-maki Pak Tito atau Pak Kapolri. Yang saya maki-maki adalah pemimpin tertinggi negara tuh, yang namanya kebetulan Jokowi, siapapun namanya tetap saya maki-maki kan. Jadi enggak, karena itu sebetulnya presiden gitu, nggak usah pakai nama misalnya supaya lebih netral kan. Jadi kebijakan dia itu berbahaya bagi negeri, maka saya kritik, dianggap saya maki-maki itu lain dong. Kan saya kasih metodologi. Presiden bilang misalnya, saya bilang Presiden Jokowi ini logikanya nih cacat, nggak bisa mikir. Dia bilang begini, 2 minggu lalu, saya setiap kali terganggu dengan kemacetan, begitu banyak motor, begitu banyak mobil, hebat. Oleh karena itu, saya izinkan subsidi pada pembeli mobil listrik itu dinaikkan. Oleh karena itu, motor kita subsidi supaya lebih banyak orang beli motor, supaya lebih banyak kemacetan. Apa nggak ngaco logikanya? Cacat logis. Dia mau supaya nggak ada kemacetan, tapi dia sponsori orang untuk beli mobil murah. Kenapa nggak cacat? Siapa mau bantah logika itu? Emang apakah Jokowi yang nggak bisa mikir? Sebagai presiden, kebijakannya itu dungu, bukan dia yang dungu, kebijakannya dungu. Emang dungu. Baik Bang, jadi yang saya tanyakan tadi Bang, secara filsafat hukum ini benar atau salah saya ditangkap ini Bang, gitu loh. Saya terangkan dari awal, Anda berdua adalah warga negara. Kedaulatan warga negara itu di atas kedaulatan presiden. Kenapa? Presiden itu hanya berdaulat selama 5 tahun, Anda berdaulat seumur hidup. Nah, itu poinnya. Jadi presiden itu ada petugas yang kita bayar, dibayar oleh rakyat kan. Istilah dulu apa istilahnya Roy Krug itu, tenaga kontrak 5 tahunan, habis itu selesai. Nah, kita rakyat yang berdaulat di negeri ini, kita serahkan kedaulatan kita sementara ke presiden untuk mengatur kita 5 years one period, ya, one period, atau 7 atau 10 years for 2 period, ya. That is cukup. Jadi kita lebih tinggi sebagai warga negara, karena presiden itu kita bayar, ya, dan dia harus bekerja sesuai konstitusi yang kita inginkan. Baik, terima kasih Bang. Saya rasa cukup. Cukup ya. Ya. Dari Bang Tri pertanyaan ya. Oh, Bang Tri datang juga tuh. Ya Pak Hakim. Ya. Silakan. Iya. Selamat siang Bung Rocky. Saya merasakan katarsis yang luar biasa bisa berjumpa dengan Anda yang telah bicara soal saya sejak 7 tahun yang lalu di ILC. Pertama kali Anda tampil di ILC itu membela saya, bukan Bang Tri yang bikin hoax, tapi Jokowi yang bikin hoax. Karena hoax itu informasi yang nilainya 0 atau di bawah 0. Itu mohon Anda terangkan lagi dalam forum ini. Saya pengen lebih dipertajam. Hoax. 7 tahun lalu, waktu kasus itu masuk, saya bilang bahwa status dari tulisan itu adalah gugatan terhadap seseorang yang jabatannya paling tinggi di Indonesia tuh. Jadi ya semakin tinggi jabatannya, semakin gugatan itu makin kenceng. Dasarnya itu aja. Oleh karena itu saya bilang di ILC, pembuat hoax terbaik itu bukannya Saudara Bambang, pembuat hoax terbaik adalah kekuasaan, adalah negara. Pemerintah adalah pembuat hoax terbaik. Kenapa? Semua untuk bikin hoax dia mesti kendalikan opini publik. Untuk bikin hoax dia mesti punya statistik. Untuk bikin hoax dia mesti punya narasi itu. Untuk bikin hoax dia punya humas, dia mesti punya pegang media. Siapa yang pegang itu semua? Ya Pak Jokowi. Jadi setiap hari Pak Jokowi bisa bikin hoax. Karena dia punya semua peralatan untuk bikin hoax. Soal dia bikin apa enggak, itu soal moral dia. Tetapi potensial untuk bikin hoax itu adalah kekuasaan. Gitu. Iya. Tesisnya tuh. Ya.
kedua supaya kita bisa Ya, itu ucapan Rocky Gerung 7 tahun yang lalu ya, yang secara potensial membuat hoax yang paling mungkin itu adalah negara, karena dia memiliki semua peralatan untuk bikin kabar bohong. Jadi pembuat hoax terbaik atau paling canggih itu adalah negara, yaitu Pak Jokowi itu. Tapi barusan ditambahkan bahwa dia akan membuat hoax atau tidak, itu terserah moralitas Pak Jokowi sendiri. Tapi semua peralatan yang dimungkinkan untuk membuat hoax ada dalam genggaman seorang presiden yang bisa memerintahkan BPS, memerintahkan media, dan memerintahkan kepolisian untuk membuat apa yang diinginkan oleh sang penguasa. Tanya jawab secara ilmiah, saya merujuk ke sebuah buku yang pernah Anda komentari, pernah Anda baca, dan itu buku yang bagus, Theory of Everything, Stephen Hawking. Saya baca itu terjemahannya ya. Di situ Stephen Hawking menyatakan, Stephen Hawking itu sudah meninggal ya, lumpuh dia dalam kursi roda, tapi pemikirannya mengguncang dunia karena bisa meruntuhkan atau mempersoalkan teori dari seorang penemu gagasan atau teori relativitas, Albert Einstein, fisikawan abad 20. penyesalan terbesar Einstein adalah bahwa dia pernah meyakini alam semesta ini statis. Apakah benar ingatan saya itu? Ya. Bukunya lebih lengkapnya Grand Theory of Everything. Yang terjemahan itu yang saya baca oleh Sugianto, pengarangnya penerbitnya Kanisius. Ya, saya baca buku dalam bahasa Inggris. Ya. Yang dipersoalkan adalah Einstein yang sudah diklaim sebagai ilmuwan fisika terbesar, penemu teori relativitas, itu pernah menyatakan penyesalan terbesar saya adalah ketika saya menolak pendapat bahwa alam semesta ini berkembang, the expanding of cosmos. Ya. Bagaimana kalau suatu saat nanti orang menemukan ya bahwa ijazah Pak Jokowi benar-benar palsu seiring dengan waktu, ya. Apakah jaksa ini tidak akan menyesal 7 turunan kalau itu terjadi? Menurut Pak Rocky bagaimana berdasarkan buku tadi? Untung saya kuliah pertama Fakultas Teknik jurusan elektro, jadi saya baca ilmu fisika itu. Gini, menarik ya persidangan Rocky Gerung ya. Kenapa menarik? Ya karena faktor Rocky ya. Jadi ada Rocky Gerung factors. saya mesti ingat tuh pelajaran. Jadi Einstein masuk Solo, Stephen Hawking masuk Solo, Newton masuk Solo. Pak Jokowi malah keluar dari Solo. Orang-orang hebat masuk Solo, Rocky Gerung masuk Solo, Stephen Hawking masuk Solo. Pak Jokowi malah keluar dari kotanya sendiri. Gimana tuh? Canda, jangan serius. Hidup tidak selalu serius, tapi sekali-sekali serius nggak apa-apa. Jangan sering-sering, nanti malah cepet tua. Saya meskipun 22 tahun tuh merasa I'm 27 years old. Saya baru 27 tahun. Dasar itu. Fisika pertama namanya fisika Newton. Newton. Dia hanya berlaku di tingkat di mana gravitasi itu bisa diukur di bumi. Untuk hal-hal di atas kemampuan Newton di bumi berlaku prinsip relativity itu. Tetapi orang sering salah menerangkan antara relativity dan relativism. Einstein nggak pakai istilah relativism, relativity. Tetapi teori itu sebetulnya, ini kalau ada teman-teman yang ahli fisika coba koreksi, saya belajarnya 20 tahun lalu nih ilmu fisika tuh. Yang pertama mengungkapkan relativity itu adalah Laplace. Laplace bikin dugaan bahwa kalau saya tahu posisi satu objek bersamaan dengan kecepatannya, maka saya tahu arah dari objek itu. Laplace. Itu kemudian dikritik oleh Heisenberg. Heisenberg bilang, kalau Anda tahu
kecepatannya, tidak mungkin Anda tahu posisinya. Demikian sebaliknya. Kalau Anda tahu posisinya, tidak mungkin Anda tahu kecepatannya. Semua itu kemudian diucapkan kembali dalam formula dari Einstein, karena semuanya bisa berubah karena fungsi dari massa itu adalah mc square, sehingga perubahan-perubahan yang diukur itu bisa berubah juga di tempat yang lain. Nah, sekarang ada teori lain, ada parallel universe, macam-macam string teori itu. Tetapi prinsipnya ilmu fisika pun berubah paradigmanya tuh. Yang kita sebut sebagai teori paradigma yang dibuat oleh Thomas Kuhn. Paradigma itu menuntun riset teknisnya tuh. Paradigma menuntun riset teknisnya. Jadi paradigma itu bisa berubah ya. Thomas Kuhn terkenal dengan teori falsifikasinya ya. Bahwa sebuah teori sosial harus selalu bisa ditemukan kesalahan teori sosial itu supaya masyarakat berkembang, supaya ilmu pengetahuan berkembang. Harus selalu bisa sebuah teori itu, kata Thomas Kuhn ya, pemikir dari Inggris kalau nggak salah, itu harus bisa difalsifikasi. Harus bisa ditemukan ini salahnya di sini supaya masyarakat berkembang ya. Jadi tidak diterima begitu aja sebuah teori itu, mesti ada bagian-bagian cacat teori itu ditemukan kemudian disempurnakan oleh ilmuwan berikutnya. Jadi bahkan ilmu fisika berubah. Yang nggak berubah itu adalah matematika. Yang nggak berubah itu adalah keyakinan tentang Tuhan, itu nggak berubah. Jadi itu betul tadi, seandainya suatu waktu, apalagi ilmu hukum, apalagi bukti yang sedang dicari, tiba-tiba bisa berubah. Lalu yang disebut pembuat hoax adalah jaksa. Kan bisa begitu tuh yang terjadi kan. Jadi itu prinsipnya. Maaf ya, saya terangkan ilmu fisikanya karena Anda bicara soal buku-buku ini. Sampai sekarang saya masih baca buku fisik. Jadi pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau ijazah Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik kertas, apakah tidak sampai kemungkinan para jaksa ini bunuh diri massal? Iya, karena ketololan yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Einstein tentang dirinya sendiri itu. Kan selalu ada yang saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin juga justru naik pangkat itu kan. Kan apa namanya, anything goes itu. Kalau bahasa lagunya kue sera-sera. Tapi hukum pasti punya prediksi itu, dan prediksi hukum selalu berhubungan dengan keadaan politik. Jadi tentu kita serahkan pada Pak Hakim, apakah betul bahwa kalau legalisme itu dipakai hari ini, apakah legalisme yang sama dengan asumsi yang sama berlaku juga ketika rejimnya berubah? Dan itu question marknya di situ kan. Tapi oke, saya menganggap bahwa saya hadir di sini untuk memberi jalan pikiran radikal atau sebutnya jalan pikiran alternatif tentang kasus-kasus semacam ini. Kan ini akan masih banyak kasus ginian tuh. Jadi kalau diurut, ya mungkin bukan cuman bunuh diri massal, bunuh diri seluruh infrastruktur kejaksaan, kan kasusnya banyak kan bukan cuma ini. Tapi ini pelajaran bahwa di akhir masa jabatan kasus kejaksaan banyak, bakar gedung itu itu hilang gitu aja, gedung kejaksaan kebakar. Ada yang bilang itu rejimnya atau rejimnya Verdi Sambo, katanya begitu ya. Kan itu yang spekulasi yang beredar. Belum Pinangki itu jaksa-jaksa nakal tuh loh lah, infrastruktur jaksaan. Rocky ini ya bisa melakukan abstraksi dan bisa menurunkan abstraksinya itu pada tingkat yang sangat teknikal atau praktis ya. Bahkan Presiden Jokowi, semua isu yang tadinya disembunyikan lama-lama muncul, popping up sebagai problem itu. Jadi yang diputuskan sekarang akan jadi problem di 2 minggu ke depan kalau pemilu batal. Kedua, soal buku lagi yang Pak Rocky uraikan panjang lebar di LC, yaitu bukunya Amartya Sen, di mana lahir teori ekonomi yang sangat bagus, mendapat hadiah Nobel kalau nggak salah, dipicu oleh kejadian yang sederhana ketika seorang bapak mati terbunuh ketika dia membelikan susu buat anaknya, membelikan susu di tengah-tengah rakyat itu, di tengah-tengah huru hara itu. Urusan. Ya. Menjadi persoalan
ketika hal yang sama saya alami dalam kasus. Bayangkan, saya gambarkan, saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya goresan yang saya alami. Nah, saya berusaha untuk membela diri saya, yang saya tanggung jawab presiden dong, karena dia presiden saya, bagaimana dia tidak melindungi keamanan saya sebagai napi? Kan boleh itu. Istri saya hamil dan sekarang keadaan gila, dan kemarin dicek oleh seorang saksi fakta, ya, yang nanti akan saya sampaikan sebagai saksi fakta saya. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang mengalami goresan seperti saya ini berbohong seperti Amartya Sen? Tidak mungkin berbohong. Pertanyaannya kemungkinan ya. Ya. Moga bisa dijawab. Saksi ahli hanya berpendapat, moga pendapat ahli gimana? Saya dulu juga mengajar mata kuliah judulnya filsafat dan psikoanalisa. Ada satu teori di dalam psikoanalisis bahwa Psikoanalisa nggak akan lepas dari tokoh yang utama ya, orang Yahudi, Sigmund Freud ya. Teori psikoanalisa Sigmund Freud. Saya bisa menjelaskan itu, tapi bukan saatnya menjelaskan. Kalau saya lagi ngereaksi. Siapa itu? Rocky Gerung. Sorry. yang diendapkan di bawah sadar itu yang Bohong, saya belum baca. Saya belum nggak ngerti saya teori psikoanalisa. Kan boleh bikin shocking, kejutan untuk penontonnya. Tukang donat bisa ngomong teori psikoanalisa Sigmund Freud ya. Kan bisa kaget, ternyata saya enggak. Bohong. Jangan percaya. Hanya just kidding. Cuma bercanda, percaya. Ini kan sidang bohong-bohongan ini. Jadi jangan terlalu serius. Aduh, sidang ijazah bohong kan judulnya. Ijazah palsu. Aduh, baru presiden, baru hanya presiden sekarang. Saya udah umur 62 itu kok ada kok ada pengadilan soal ijazah presiden yang palsu itu gimana sih? Ini negara apa sih ini? Udah sholat asar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggungnya udah lagi. benar itu dari Freud. Sekarang kita mau cari tahu kuncinya di mana yang biasa disebut Freudian key dalam kriminalitas itu. Kalau seseorang pada akhirnya memperlihatkan kejujuran dengan konsekuensi yang panjang, maka kita mesti duga dengan kuat bahwa dia sudah menghitung itu, karena konsekuensinya panjang. Jadi dia menganggap bahwa buat apa saya bohong kalau konsekuensinya sampai soal keluarga saya terlantar. Itu namanya kalkulasi eksistensial di dalam cara seseorang menghayati core self-nya. Core self, bagian Tadi inti. saya kasih cerita tentang Brutus dan Caesar. Ulysses. Brutus teman baik Caesar. Dia tahu kalau dia patuh aja pada Caesar, dia bisa jadi duta besar, dia bisa jadi Menko Polhukam tuh. Tetapi hati nurani Brutus mengatakan, Anda teman baik gue, kenapa Anda hianati ide republik? Brutus tahu kalau dia bunuh Caesar, dia juga akan mati, Brutus ini. Tetapi dia ambil risiko itu, dan dia tahu bahwa dia akan dicaci maki sebagai pengkhianat. Setelah berabad-abad, baru bisa diterangkan bahwa Brutuslah pahlawan, Caesar itu bajingan. Karena dia mengkhianati hidup. Luar biasa ya. Suatu refleksi historis dari Rocky Gerung ya, bahwa kita bisa belajar dari drama Shakespeare tentang Julius Caesar dan Brutus. Brutus itu, ternyata kamu Brutus yang bunuh Julius Caesar. Jadi ternyata berabad-abad kemudian para ahli menyimpulkan dengan sebaliknya bahwa Brutus itu ternyata seorang pahlawan, dan si raja karena mengkhianati gagasan bersama yang untuk kesejahteraan bersama, mengkhianati gagasan ide republik tadi, itu dialah yang dalam sejarah
kemudian dianggap sebagai pengkhianat. Raja itu jadi pengkhianat. Brutus yang membunuh ternyata kemudian diidealisasikan sebagai pahlawan. Jadi dalam konteks ini si Rocky Gerung ingin menjelaskan kalau kalkulasi risikonya panjang, sebagaimana Brutus sudah memberikan, kalau saya membunuh Julius Caesar saya akan mati juga, dan dia sudah berhitung risiko itu. Sebagaimana Bambang Tri berhitung kalau saya melakukan satu judgement bahwa ijazah presiden itu palsu dan dia sudah tahu resiko tuduhan itu akan panjang, mungkinkah dia berbohong? Mungkinkah Bambang Tri berbohong? Kita suruh berpikir, ya, disuruh berpikir oleh Rocky Gerung, orang yang mempunyai sudah mengkalkulasi, sudah menghitung bahwa apa yang akan dia buat itu resikonya panjang, nggak mungkin dia berbohong. Buat apa? Rata-rata pejuang kebenaran ketika mau digantung dan dia resikonya tahu kalau digantung mujahidin itu atau ditembak mati setelah ditangkap oleh musuh-musuhnya, tidak mungkin dia memperjuangkan kebohongan. Dia berani menanggung risiko, ya, memberikan segalanya termasuk nyawanya untuk sebuah kebenaran, bukan untuk sebuah kebohongan. Itulah yang dicontohkan oleh para orang-orang besar di sekeliling Rasulullah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Sejarah membuktikan, memberikan pengajaran yang baik untuk kita. Publik. Tapi kemudian nanti ada keterangan lain bahwa Brutus sebetulnya adalah anak dari Julius Caesar, karena Caesar itu kerjaannya adalah ngewek dengan semua istri pejabatnya. Saya pakai istilah itu supaya lebih mudah. Hobi Caesar adalah menyetubuhi istri-istri pejabatnya. Salah satu Anaknya Brutus yang dia setubuhi adalah ibunya Brutus. Jadi kalau kita gambarkan peristiwa ini di kepala kita, ini bisa diisi notoran panjang gitu, tentang kemaksiatan politik Indonesia. Tentang kemaksiatan politik Indonesia. Masya Allah ya, kita tutup dulu ya. Lagi tegang-tegangnya, lagi seru-serunya. Di menit ke 1 jam 28 menit 51 detik. Satu artikulasi falsafah kehidupan dari Rocky Gerung yang sangat cemerlang dan bercahaya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Somron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.